Sosok Isa Zega di media sosial Indonesia dahulu dikenal sebagai manajer Lucita Luna. Belakangan, setelah memisahkan diri dari manajemen Lucita Luna, Isa Zega kemudian dikenal sebagai konten kreator serta selebgram dan menjuluki dirinya sebagai Mami Online. Sosok transgender ini belakangan menjadi sorotan lantaran menjalankan ibadah umroh dengan mengenakan pakaian wanita, yakni berhijab dan mengenakan gamis. Yang oleh pelapornya, Isa Zega dianggap melakukan penistaan agama. Insyaallah tabarakallah, Mami bisa kesini lagi ya Allah. Kasih ya Allah. Allahumma akbar, Allahumma akbar, labbaik, Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik. Masya Allah, terima kasih Allah sudah mengundang hamba ke sini lagi ke Allah. Aksi Isa Zega ini kemudian menuai protes. Bahkan ada kelompok masyarakat yang melakukan demo dan menuntut polisi mengusut tuntas kasus dugaan penistaan agama ini. Syahrul yang kemudian diduga kuat telah melakukan penodaan KUHP soal penodaan agama di sana jelas dan terhadap agama dia wajib kemudian apa kawan-kawan, kami hanya ingin kemudian mempertegas begini Bapak Ibu Saudara-saudara. Namun selain dilaporkan kasus dugaan penistaan agama, Isa Zega sebenarnya juga tengah terjerat kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Sandi Purnamasari, pengusaha produk perawatan kecantikan yang juga istri juragan 99. Pada Jumat 23 Januari lalu, Isa Zega kembali menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Timur atas kasus pencemaran nama baik yang menjeratnya. Saat hendak menjalani pemeriksaan, Isa Zega terlibat pertengkaran dengan seorang konten kreator yang merekamnya. Apa tidak mereka video ini salul katanya boleh yang aku samperin ayo ini loh sabar iya emang dia salul boleh tapi kau videoin aku kau videoin aku ya bukan aku salul tapi kau videoin aku kau dipanggil polisi nggak? Kau dipanggil nggak di sini? Saya lagi lewat, dipanggil, Pak panggil Pak, saya nggak terima. Panggil Pak, panggil. Saya nggak terima, panggil dulu Pak, panggil. Ya biar aja nih ngelapor, laporin kayak gitu. Pertengkaran yang kemudian menjadi viral ini seakan menambah warna dari kasus pencemaran nama baik yang tengah dihadapinya. Isa Zega saat ini tengah menjalani penahanan di Mapolda Jawa Timur. Padahal polisi sempat melakukan restoratif justice pada pihak pelapor dan telapor. Bagaimana kemudian pihak kepolisian akan menangani kasus pencemaran nama baik ini? Apa pertimbangan pihak kepolisian menempatkan Isa Zega di ruang tahanan wanita? Akankah kasus penistaan agama bisa dilanjutkan saat terlapor tengah menjalani penahanan atas kasus lain? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami ajak Anda untuk mendalami lebih lanjut berkenaan dengan kasus ini. Sudah bergabung bersama kami, ada Kasubdit dari Cyber Polda Jawa Timur, AKBP Charles. Selamat sore Pak Charles. Oke. Pak Charles? Oke, Pak, mungkin bisa di-unmute, Pak. Pak Charles bisa mendengar kami? Oke, tampaknya ada gangguan komunikasi. Kita juga nanti akan bertanya kepada Pak Charles berkaitan dengan kasus hukum yang saat ini menimpa selebgram Isa Zega. Ada 2 kasus ya. Penistaan agama dan juga pencemaran nama baik. Betul sekali. Tampaknya juga sudah ditahan begitu. Sudah ditahan di lapas wanita. Apa pertimbangannya kemudian pihak kepolisian menahan Isa Zega ini di lapas khusus wanita? Karena memang Isa Zega ini sebelumnya adalah seorang transgender begitu ya. Kita akan langsung tanyakan kepada KBP Charles
Sambil kami memperbarui komunikasi dengan Kasubdit Cyber Polda Jawa Timur, AKBP Charles, pemirsa. Kita ketahui juga memang ada beberapa yang menjadi pertimbangan begitu ya. Dan juga yang harus perlu kita tanyakan mungkin nantinya adalah hukuman apa kemudian yang akan diberikan begitu kepada Isa Zega nantinya terkait dengan dua kasus yang berbeda ini. Begitu. Apakah kemudian masih akan dilanjutkan kasus hukum penistaan agama? Karena saat ini memang Isa Zega sendiri sudah ditahan dengan kasus lainnya begitu ya, ada dua seperti yang tadi kita sudah informasikan kepada pemirsa, ada tersangka kasus pencemaran nama baik dan juga penistaan agama. Oke. Kasus penistaan agama ini seperti yang kita ketahui memang menuai banyak kritik begitu dari masyarakat terkait dengan apa yang dilakukan oleh selebgram transgender Isa Zega yang pergi ke umroh sebelumnya. Ini juga menuai beragam aksi demonstrasi begitu ya, Ana? Betul sekali. Kalau kita lihat ke belakang begitu ya, pada Jumat 23 Januari lalu juga Isa Zega sempat menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Timur. Baik, kita akan coba untuk hadirkan informasinya dan juga dialognya bersama dengan AKBP Charles. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan, pemirsa. Ya, pemirsa, seperti yang tadi sudah kita janjikan ya, Celia dan juga pemirsa, kami akan hadirkan Kasubdit Cyber Polda Jawa Timur, AKBP Charles, untuk kemudian membahas perihal dengan kasus yang menimpa Isa Zega. Assalamualaikum, selamat sore Pak Charles. Selamat sore Mbak Ana, Mbak Sheila. Oke, Pak Charles, langsung saja kami ingin tahu, Isa Zega ini tersangkut dua kasus begitu ya, penistaan agama dan satu lagi adalah pencemaran nama baik. Saat ini sudah dilakukan penahanan. Apakah kemudian kasus satunya lagi ini masih bisa diteruskan ketika sudah ditahan? Perlu kami jelaskan Mbak, untuk di Polda Jawa Timur menangani pencemaran nama baik Mbak, bukan penistaan agama. Oke, artinya satu kasus. Khususnya di Polda Jawa Timur. Oke, ketika ada dua kasus di wilayah yang berbeda, Pak Charles, ini bagaimana Pak? Untuk proses hukumnya di wilayah Polda lain, kasusnya tetap berjalan, tidak mengganggu sama sekali. Baik, Pak Charles, terkait dengan tempat penahanan, apa kemudian yang menjadi pertimbangan dari Polda Jawa Timur untuk menahan di tempat penahanan wanita? Seperti apa? Sesuai dengan prosedural, sebelum kita melakukan penahanan, kita melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap yang bersangkutan. Dan saat kami mengajukan KTP, tertulis, tertera jenis kelamin perempuan, sehingga kita menyesuaikan dengan KTP-nya. Oke, artinya sudah ada perubahan jenis kelamin di KTP, maka dari itu ditahan di penjara untuk khusus wanita begitu ya Pak. Pak Charles, bagaimana dengan kasus lainnya yang kemudian ditangani oleh Polda lain? Apakah kemudian bisa seorang narapidana ini bolak-balik untuk kemudian pemeriksaan kasus lainnya? Bisa dijelaskan? Baik, untuk pemeriksaan di wilayah Polda lain, penyidiknya bisa datang ke wilayah Polda Jawa Timur untuk melakukan pemeriksaan nantinya di Polda Jawa Timur. Baik, itu artinya memang ada dua kasus berbeda begitu ya, Ana. Terima kasih AKBP Charles hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Sehat selalu, Pak.